Memiliki peran penting untuk ekosistem dunia. Sayangnya, masih banyak warga yang tidak peduli hingga aksi pembalakan liar terus terjadi. Nah, dari situlah pemuda asal Padang Panjang berusaha mengajak pembalak liar untuk beralih profesi. Berikut informasi selengkapnya. Demi menjaga hutan tetap lestari, Ritno Kurniawan mengajak pembalak liar beralih profesi menjadi pemandu wisata. Tahun 2012, pemuda asal Minang ini prihatin melihat maraknya pembalakan liar di hutan Gamaran Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hutan ini menjadi bagian cagar alam nasional Bukit Barisan. Melihat kondisi ini, Ritno pun tak bisa berbuat apapun karena masyarakat setempat menggantungkan hidupnya dari aktivitas menebang pohon di hutan. Hingga akhirnya Ritno pun menemukan air terjun Nyarai dan aliran sungai yang cocok dijadikan lokasi arung jeram. Nah, dari situlah idenya muncul untuk membuka objek wisata Nyarai. Ritno kemudian meyakinkan warga yang dulunya membalak hutan untuk diajarkan cara memandu wisata. Ia berharap dengan kegiatan ini warga bisa mendapatkan penghasilan lebih baik, hutan terjaga, dan perekonomian warga desa ikut terdongkrak. Dari aksi ini pula, Ritno mendapatkan sejumlah apresiasi. Salah satunya memenangkan ajang Satu Indonesia Award kategori lingkungan hidup pada tahun 2017. Ya, saya yakin pemirsa tidak sabar ya untuk mengenal sosok ini. Dan untuk mengenal sosok ini lebih jauh dan juga perjuangan Ritno Kurniawan sebetulnya seperti apa sih sampai kemudian berada di titik sekarang ini. Kita akan berbicara langsung dengan yang bersangkutan, sudah bergabung bersama dengan kita pagi ini ada Mas Ritno. Selamat pagi Mas Ritno. Pagi Mbak. Oke, Mas Ritno ini luar biasa. Saya ingin tahu dulu, sebenarnya kita sudah dapat informasi kurang lebih ya, informasi terkait dengan Mas Ritno tadi di awal di paket berita. Tapi saya ingin tahu lebih lanjut Mas Ritno, sebetulnya awalnya kemudian Mas Ritno ini mengajak pebalak liar untuk menjadi pemandu wisata, ini ceritanya gimana? Iya, itu melihat dari situasi kondisi pada saat itu dan juga keprihatinan saya ya, melihat kondisi lapangan di mana kawan-kawan di tepatnya di hutan Gamaran, desa Selibutan Lebu Alung, itu aktivitasnya itu adalah membalak kayu hutan, hampir 80% itu. Jadi secara lingkungan, ekonomi, gitu kan, sosial itu sangat berdampak negatif lah. Mungkin dari segi lingkungan ya otomatis seperti kadar air menurun, sering terjadi yang mungkin kalau udah banjir itu berdampak pada sawah warga gitu kan, karena tidak ada yang nahan air gitu kan. Habis itu secara ekonomi warga tergantung juga akan hasil hutan terutama kayu. Kalau seandainya hari hujan, jadi warga nggak bawa kayu atau nebang kayu. Kalau nggak menebang kayu otomatis warga nganggur gitu kan, dan juga permasalahan sosial gitu kan, mindset warga mengenai hutan itu hanya kayu, tidak ada yang lain gitu. Jadi melihat situasi kondisi ini, tergantung akan hasil kayu di hutan, habis itu merusak 3 komponen tadi ya, kita coba akhirnya inisiasi warga untuk mencoba mengembangkan namanya ekowisata Nyarai, karena saya lihat ini punya potensi dan kita cobalah inisiasi masyarakat bagaimana bisa mendukung program ini gitu kan. Dan pada saat itu kita masih bergerak secara mandiri, itu awalnya Mbak. Oke, jadi memang berawal dari banyaknya permasalahan yang ditemui oleh Mas Ritno, kemudian merasa terpanggil begitu ya untuk melakukan satu perubahan. Nah, kemudian Mas Ritno, bagaimana perjalanannya Mas Ritno? Mungkin bisa diceritakan singkat ya, untuk menemukan lokasi wisata arung jeram Nyarai. Ini ceritanya seperti apa? Kemudian ini bisa menjadi satu indikator bisa dikatakan, kemudian Mas Ritno dikatakan sukses dalam mengubah kawasan itu. Ya, di kawasan ini tentunya kan bukan kawasan wisata ya, jadi kawasan rest area. Kalau seandainya masyarakat atau kawan-kawan itu atau di hutan, rest area di Nyarai. Nah, jadi waktu kita dapat informasi kalau ada potensi wisata dalam, ya kita langsung berangkatlah ke dalam pada saat itu. Karena memang hobi ya pada saat itu berkegiatan di dalam hutan. Nah, kita telusuri
waktu itu diajak oleh masyarakat juga, satu orang pada saat itu ke dalam, kita telusuri ternyata ada lokasi yang bagus namanya Nyarai ya. Nyarai. Jadi setelah kita mapping, telusuri, ternyata lebih cocok untuk kegiatan wisata minat khusus. Nah, setelah kita ajak warga pada saat itu, warga langsung menolak karena takut mata pencarian terganggu di hutan, karena mereka eh, sensitif ya, atau takut melihat orang-orang baru. Akhirnya kita coba lagi, kita coba datangi tokoh-tokoh adat atau tokoh masyarakat, dan akhirnya percaya yang tokoh masyarakatnya. Oh ternyata dengan mengelola wisata kita juga bisa mendapatkan keuntungan di situ. Nah, diizinkan untuk membuka, kita buka lah lokasi wisata Nyarai ini di tahun 2013, tepatnya bulan April. Dan pada saat itu belum mengarah ke Arung Jeram ya. Kita pada saat itu paketnya cuma dua, yaitu trekking dan camping. Trekking itu jalan kaki melewati hutan Gambaran sampai ke lokasi Nyarainya, dan camping di kawasan ekowisata Nyarainya. Nah, setelah berkembang kegiatan ini dan juga banyak mendapatkan apresiasi ya, alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan profitnya kita mengarahkan ke Arung Jeram. Tapi bukan di sungai yang ini, tapi di sungai yang lainnya, tepatnya di Sungai Batanganai yang bersebelahan dengan lokasi kita ini. Dan asal muasal kegiatan Arung Jeram ini juga merupakan dari buah hasil kegiatan kita di ekowisata Nyarai pada saat itu. Oke, jadi memang awalnya berawal dari melihat tadinya satu opportunity di situ ya, kesempatan kemudian mengubah satu lokasi itu sehingga berada atau sudah menjadi seperti sekarang ini. Tapi saya penasaran Mas Ridno, tadi kita balik lagi di pertanyaan yang pertama terkait dengan Mas Ridno kemudian mengubah atau mengajak pembalap liar untuk menjadi pemandu wisata. Awalnya bagaimana? Karena saya berasumsi kan mereka sudah melakukan itu mungkin bisa dikatakan sudah cukup lama, bertahun-tahun mungkin dilakukan. Kemudian Mas Ridno dengan idenya mengajak mereka menjadi pemandu wisata. Ini apakah ada penolakan di awal atau mungkin pada saat diajak kok mereka langsung, oh saya mau gitu loh. Ini ceritanya gimana Mas Ridno? Awal dulu mereka langsung nolak ya, karena takut mata pencarian mereka itu terganggu di hutan. Karena filosofi warga pada saat itu adalah kalau orang di laut makan ikan, tentu kami di hutan makan kayu katanya. Dan mata pencarian ini itu sudah turun-temurun yang dilakukan oleh warga atau masyarakat sekitar. Jadi hampir 80% lah kegiatan warga di hutan Gambaran itu menebang kayu. Nah, kita tidak mundur atau menyerah dengan situasi kondisi ini. Kita coba dekati warga, masih ditolak. Akhirnya kita cari akal gimana ide kita ini bisa diterima. Nah, di Minang itu biasanya yang paling disegani itu adalah tokoh-tokoh adat atau tokoh masyarakat. Nah, akhirnya kita coba datangi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan baru pada saat itu kawan-kawan yang beberapa atau banyak orang yang menolak gitu kan, baru mereka yakin karena bicara itu tokoh masyarakat. Nah, pada saat itu saya gambarkan, ini kalau kawasan ini dikelola, nanti masyarakat langsung juga akan merasakan dampaknya. Bisa nanti sebagai pemandu, bisa nanti berdagang, bisa nanti tukang ojek gitu kan, ataupun menjual aircraft lainnya, jadi juga merasakan dampak kepada masyarakat. Nah, kita coba inisiasi, akhirnya didukung oleh warga, dan kita buka kawasannya itu tepatnya di bulan April tahun 2013. Nah, pada saat itu masih sedikit yang bergabung, baru hanya 5 orang. Karena kan mereka kan agak ragu ya, apa bisa nih kegiatan menghasilkan secara ekonomi atau tidak gitu kan. Nah, di tahun masih 2013 di akhir tahun, karena kita tiap hari promosi terus ya menggunakan media sosial, akhirnya orang banyak tahu di mana lokasinya gitu kan. Nah, mulailah banyak berdatangan, dan akhirnya para pemandu ini bekerja 5 orang ini. Ternyata kurang, nambah lagi, langsung melejit di tahun 2014 jumlah pemandu kita tuh ada 55 orang. Dan di tahun 2015
17 puncaknya sampai 178 orang, dan sekarang pemandu kita berjumlah 165 orang, dan hampir 80% itu para penambang kayu semuanya yang sudah beralih profesi. Gitu, Mbak. Mas Rito, ini saya mau konfirmasi. Artinya memang tadi kan Mas Rito sebutkan bahwa ada 80%, sekitar 80% kemudian masyarakat di sana pada saat itu menjadi pembalak liar. Artinya sekarang ini seluruhnya sudah beralih profesi atau masih ada juga nih yang masih kekeh dengan pekerjaan itu? Kalau kita lihat hampir masyarakat, kalau kita total ada 60 sampai ya 70% lah sudah beralih profesi. Kalau yang menebang itu kita lihat masih ada, cuma sudah berkurang jumlahnya. Kalau data kita dulu hampir per hari itu 10 sampai 15 batang kayu ya ditebang di tahun kemarin. Tapi kalau sekarang kalau kita total ada 1 sampai 2 lah per harinya itu. Jadi ada penurunan signifikan. Dan penggunaan kayu pada saat ini oleh warga yang ditebang adalah hanya untuk kebutuhan rumah tangga, bukan kebutuhan dari cukong atau kebutuhan bisnis-bisnis lainnya, hanya untuk kebutuhan rumah tangga mereka saja. Gitu, Mbak. Bagaimana Mas Tito dengan pengunjung nih? Ini sudah berapa banyak nih pengunjung yang kemudian berkunjung di sana? Ini mungkin hitung-hitungannya saya nggak tahu apakah per hari bisa jadi atau mungkin per minggu hitungannya. Ini berapa banyak, Mas? Waktu kita buka di tahun 2013, puncak kunjungan itu di bulan Maret tahun 2014 ya. Itu sampai per bulan itu 16.000 kunjungan. Jadi kita per bulan. Jadi kita kelabakan juga pada saat itu menghandle tamu karena memang sangat banyak sekali dan SDM pemandu kurang. Jadi pemandu pada saat itu dalam satu hari itu bertugas 2 kali. Dan ada penurunan kunjungan di angka 8.000, 6.000 dan bertahan sampai 2019 ya. Itu di angka 1.000 sampai 2.000 dan kadang 500 sampai 1.000 per bulan. Dan setelah pada saat COVID kita nggak ada kunjungan sama sekali hampir 6 bulan, dan setelah itu mulai membaik di angka 100 sampai 200. Dan sekarang kalau kita total perkebunan itu ya pengunjung tetangganya itu di angka 100 sampai 150.000 lah per bulannya gitu kira-kira, Mbak. Artinya sudah melewati naik turun gitu ya, dari tadinya kemudian pengunjung banyak sekali yang datang, kemudian pandemi sempat terhenti 6 bulan begitu, kemudian naik lagi pengunjungnya. Artinya Mas Ritno, sejauh ini peran dari pemerintah dalam program yang dibuat oleh Mas Ritno ini sebagaimana atau seberapa jauh peran pemerintah di sini? Ya, alhamdulillah pemerintah baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah ya sangat mendukung dengan program kita, karena melihat dari dampak program ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan karena kawasan kita ini berada di kawasan lindung namanya area Bukit Barisan 1, dan kita coba ajukan izin perhutanan sosial di tahun 2015, dan di tahun 2019 itu kita diberikan izin akses sekitar 2.800 hektar. Jadi lokasi ini sudah legal kita kelola, dan itu salah satu bentuk dukungannya. Dan tepatnya tahun ini karena kita juga sudah berkembang di ranah stamina khusus ya, yaitu Arung Jeram, dan kita juga mendapatkan 4 perahu pada saat itu. Dan sebelumnya juga pemerintah kita 2 perahu, jadi setelah kita berkegiatan dulunya hanya 2 perahu, ya sekarang kalau kita total ya ada 30 perahu lah yang kita operasikan, dan alhamdulillah itu sudah peningkatan yang sangat signifikan bagi kita. Dan karena di Nyarai sendiri ada penurunan kunjungan, dan memang sasaran kita itu jumlah pengunjung itu tidak banyak ya, sedikit karena ini wisata minat khusus. Dan kita menjual paket pelat wisata di situ. Jadi kegiatan di Arung Jeram yang di luar kawasan kita coba subsidi silang ke kelompok yang ada di dalam. Jadi perahu yang asalnya dari
KOPS Nyarai yang berada dalam kawasan itu di MOU-kan atau dikerjasamakan dan kita bagi hasil. Jadi ada subsidi silang lah kepada kawan-kawan di Nyarai yang juga merupakan tempat yang saya kelola. Dan untuk stamina khusus ini, kenapa bertahan di angka yang 100 sampai 150 yang ya karena kita kejar itu bukan kuantitas tapi kualitas. Dan warga ataupun pengunjung mereka mau beli paket ini bukan karena dia tarik tapi karena pengalaman atau experience-nya. Jadi kita jual itu ada paket sekarang itu ada trekking, masih camping, masih ada paket sport fishing, menembak ikan, ada paket bird watching, melihat burung, dan yang paling digemari sekarang adalah di kawasan kita itu paket namanya maser fly fishing. Maser itu nama ikan, kalau kita namanya ikan gariang, kalau di Indonesia namanya bahasa Indonesia maser fly fishing tekniknya. Jadi menurut informasi rata-rata orang pada cancel ke Doha, ke Malaysia, datang ke tempat kita hanya untuk memancing ikan ini. Dan ikan ini secara adat kita larang untuk dimakan, namanya lombok larangan. Tapi kalau yang memancingnya komunitas pancing yang sudah kontrak dengan kita, itu mereka mancing, bayar paket, dan ikannya dirilis atau dikembalikan kembali. Kalau ikan ini di Jambi ataupun daerah lain nama ikan semah, kalau di Jawa nama ikan dewa namanya. Jadi memang kita menjual paket ya, yang 5 tadi, dan dari garam tadi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, bisa saya simpulkan artinya dari pernyataan saya seberapa jauh kemudian pemerintah ini mengambil peran di sini, artinya dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sudah benar-benar menopang dan juga memberikan peran aktif begitu ya terkait dengan apa yang sudah Mas Ritno jalankan. Nah, Mas Ritno terakhir, tadi kan di paket pengantar saya mengutip bahwa Mas Ritno kemudian sudah mendapatkan sejumlah apresiasi. Salah satunya adalah memenangkan ajang 1 Indonesia Awards untuk kategori lingkungan hidup pada tahun 2017. Saya berasumsi bahwa Mas Ritno kemudian juga mendapatkan apresiasi-apresiasi yang lain selain ini ya, 1 Indonesia Awards. Nah, yang paling memorable, yang paling diingat apresiasi yang sudah didapatkan oleh Mas Ritno ini sejauh ini apa? Dan kemudian harapan-harapan Mas Ritno ke depannya seperti apa? Dari berapa prestasi tadi yang paling saya ingat ya, yaitu juara 1 tingkat dunia, yaitu dari EOCA, yaitu European Outdoor Conservation Association. Pada saat itu kita mengalahkan Paraguay dan Afrika ya, di mana mereka juga ada kegiatan konservasi yang baik ya tentang flora dan fauna, dan kita kegiatan konservasi di hutan. Dan pada saat itu kita juara 1 dunia pada saat itu di tahun 2015. Dan berikutnya saya diapresiasi juga oleh Bapak Presiden dan diberikan satelit canda kepariwisataan itu di tahun 2019. Dan berikutnya ada dari Kementerian Kehutanan yaitu PKSM yang menilai, yaitu Kemenalaka mengatakan bahwa ini juga merupakan kegiatan penyuluhan secara swadaya. Ternyata kegiatan kita selama ini di hutan itu kegiatan penyuluhan. Jadi apresiasi di bidang PKSM yaitu penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Dan juga ada beberapa grafu dan juga ada beberapa lainnya. Cuma yang paling kita ingat yang 3 tadi, Mbak. Dan harapannya memang kedepannya kegiatan ini bisa diduplikasi karena polanya juga pola CBT ya, yaitu community based tourism yang menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan sebagai objek, dan juga berkearifan lokal karena juga kegiatannya juga kita ada protect agriculture ya, dan juga protect nature yang kita hanya memanfaatkan alamnya ada untuk kegiatan yang ramah lingkungan, tidak merubah dan juga tidak menambah, jadi apa adanya aja. Dan mudah-mudahan juga masyarakat di sekitar dan lainnya tetap merasakan dampak dan manfaat, dan yang paling penting hutan terjaga, lestari, dan masyarakat sejahtera. Baik, semoga harapan-harapannya kemudian tetap terwujud karena saya tadi kutip bahwa ini kemudian sudah bermanfaat bagi masyarakat. Semoga ini terus berjalan ke depannya seperti demikian, dan juga harapan-harapan lainnya yang belum tercapai juga semoga cepat tercapai. Terima kasih Mas Ritno sudah bergabung bersama dengan kami dalam Berita Satu Pagi. Salam sehat, kita berjumpa di lain kesempatan.